pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya untuk mengawali ibadah online kita pada pagi hari ini. Kak ini akan pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini Bapa. Bapa, biarlah kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh memuji dengan penuh sukacita Bapa, karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Kami akan memulai ibadah online kami ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekarang kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian langkah selangkah, hanya langkah selangkah berjalan dengan Tuhan Yesus. Bisa semuanya ya adik-adik ya. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah, di dalam Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa, ini jalan kemenangan. Langkah selangkah, sekali lagi adik-adik. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah, di dalam Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa, ini jalan kemenangan. Agak cepat dikit ya adik-adik. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah, di dalam Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa, ini jalan kemenangan. Langkah selangkah, ini jalan kemenangan. Langkah selangkah, ini jalan kemenangan. Langkah selangkah. Haleluya. Kita mengikut langkahnya Tuhan selangkah demi selangkah. Tuhan Yesus pimpin sehingga kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang indah bagi Tuhan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
depan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan di kemudian hari. Terima kasih Bapa, karena kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah ajar kami Tuhan, untuk saat ini kami duduk diam Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk tetap melekat di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kakak kami yang akan bertugas menyampaikan firman-Mu. Berkati beliau Tuhan Yesus, sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan adalah kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan tentunya Kak Lucy di sini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya tentunya. Kita tutup mata kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul Tuhan, tentunya mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam walaupun secara online Tuhan. Berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan juga Tuhan, untuk terus dapat mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, di sini Kak Lucy mau membagikan firman Tuhan mengenai Daud. Nah, di sini diambil dari 1 Samuel 18 sampai 20. Minggu lalu kan kita sudah dengerin nih, Daud mengalahkan Goliat. Nah, setelah Daud mengalahkan Goliat kan si Saul langsung mengangkat Daud menjadi itu dong atasan para prajurit lah ibaratnya gitu ya. Nah, di sini kalau sih mau cerita bahwa Daud melarikan diri dari Saul. Kenapa tuh Daud bisa melarikan diri dari Saul? Mari kita saksikan kisahnya tentunya. Nah, kan Daud nih habis perang sama orang Filistin, terus menang kan. Terus Daud sama Saul lagi mau pulang nih ke kerajaan. Di tengah jalan para perempuan dari kota-kota Israel datang bernyanyi dan menari untuk kemenangan mereka tentunya kan. Nah, mereka menyanyinya tuh gini nih, ibaratnya tuh ya kalau kan gak ada nadanya ya, jadi langsung aja ya. Ibaratnya tuh gini, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu. Jadi Daud mengalahkan lebih banyak dari Saul. Nah, karena lagu ini nih, si Saul jadi kesel nih, jadi benci, timbul rasa benci di hatinya Saul terhadap Daud. Jadi tuh Saul tuh mau ngebunuh Daud, pokoknya mau deh sampai Daud tuh mati ibaratnya gitu. Nah, dalam berbagai cara, pakai tombak nggak mempan, si Daudnya kayak ngeles gitu, jadi nggak kena. Terus kasih anaknya Saul, si Michal sebagai istrinya si Daud. Tapi tetap aja karena Michal suka cinta nih sama si Daud, malah si Michal itu nolongin Daud buat Daud bisa melarikan diri. Terus Daud kan melarikan diri ke Samuel, ke Nabi Samuel di Rama. Terus mereka berdua pergi ke Nayot. Si Saul tahu nih si Daud lagi di Nayot di Rama. Nah, si Saul mengirim pasukannya buat ngebunuh si Daud. Cuma nggak bisa nih, semuanya nggak bisa pokoknya. Terus sampai si Saul tuh turun tangan sendiri, tetep aja nggak bisa. Karena si Daud tahu nih si Saul terus-terusan mau ngebunuh dia kabur ke Yonatan, anaknya si Saul. Nah, dengan dia cerita kalau kan Yonatan sama Daud nih deket nih, sudah mengikat janji kan nih sebagai saudara lah ibaratnya. Nah, si Daud tuh cerita semuanya ke Yonatan kalau papanya tuh si Saul tuh mau ngebunuh dia. Terus si Yonatan bingung, kenapa papanya mau ngebunuh Daud? Daud kan malah bagus, maksudnya menang perang. Salahnya di mana? Jadi si Yonatan tuh agak-agak nggak percaya. Terus akhirnya dia mau ngebuktiin sendiri nih, bener nggak si Saul mau ngebunuh si Daud kan. Si Daud juga bilang ya udah coba aja, ibaratnya gitu deh. Kalian kalau mau tahu kisah lebih lengkapnya kalian baca juga ya di 1 Samuel 18 sampai 20, kisah tentang Daud melarikan diri dari Saul.
Nah, setelah si Yonatan tahu nih si Saul papanya mau ngebunuh si Daud, yaudah si Yonatan bilang ke Daud, yaudah kamu pergi. Tapi sebelum pergi dia bilang, intinya si Daud harus janji kalau keturunan Yonatan tuh nggak boleh terputus. Jadi tuh harus selalu ada, ibaratnya jangan sampai ada keturunan Yonatan yang mati. Jadi Daud harus ngejagain juga. Itu janjinya si Daud kepada Yonatan. Nah, jadi si Daud masih tetap lari nih, kabur lah, pergi dari si Saul. Di sini kalau sih mau cerita bahwa minggu lalu kan Daud sudah mengalahkan raksasa yaitu si Goliat tuh, orang Filistin ini. Tetapi si Daud tuh mengalahkan Goliat tuh dia tuh pede, ibaratnya tuh yakin dia bisa mengalahkan si Goliat ini, si raksasa Goliat ini dari orang Filistin ini kan. Dia yakin si Daud karena dia udah mempersiapkan dirinya. Tuhan juga tahulah, Tuhan juga menyertai dia. Tapi ada ketakutan lain atau raksasa lain yang sesungguhnya nih yang Daud hadapi, yaitu si Saul. Sampai si Daud tuh melarikan diri sebegitunya, kabur dari si Saul. Inilah ketakutan sesungguhnya yang Daud alami, yaitu si Saul. Nah, kita baca ya, ayat hafalan kita minggu ini ada di Ibrani 13 ayat 6. Kalau si bacain ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita ulangi lagi ya, Ibrani 13 ayat 6, firman Tuhan berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau dari ayat ini Tuhan adalah penolongku, ya kan? Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, dari yang kisah Kalusi ceritakan, Daud kan masih melarikan diri dari Saul kan. Nah, kita saksikan lagi minggu depan Tuhan sebagai penolongnya Daud. Bagaimana kisahnya nih, akhirnya nih, antara Daud yang melarikan diri dari Saul atau Saul apakah bisa membunuh Daud? Kita saksikan minggu depan tentunya. Jadi adik-adik harus tetap dengerin firman Tuhan ya setiap minggunya, karena kisah ini bersambung terus nih. Oke. Sekian firman Tuhan dari Kalusi. Nah, pas pembuka kita udah berdoa, pas penutup kita berdoa lagi ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah penolong kami Tuhan di setiap keadaan kami Tuhan, apapun keadaan kami. Terus sertai dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan, dadah.